Baik, kita masuk ke level yang ketiga. Masih dari buku yang berjudul The Power of Humor at the Workplace, dari tulisannya K. Satya Narayana. Kita sampai di level yang ketiga, teman-teman sekalian. Ini gue harus pakai contekan ya, bukan apa-apa, karena ini buah pikiran orang, jangan sampai gue salah menyampaikannya, ya. Nah, level ketiga ini adalah ketika teman-teman punya koleksi jokes yang bagus dan membaginya dengan orang lain. Mungkin nih, lo sering mengalami hal ini. Yang ada di mana? Ada di WhatsApp group. Dibagi, ada jokes dibagi, ada jokes dibagi. Meskipun kadang-kadang garing. Teman-teman sekalian, gue terus terang, kalau ada jokes segitu, gue kumpulin. Kenapa? Karena suatu saat gue berniat untuk akan menulis ulang jokes tadi ke dalam bahasa gue, dan akan gue bukukan. Jadi ketika gue dapet jokes di grup WhatsApp, buat gue itu adalah inspirasi. Lu juga bisa menggunakan itu sebagai inspirasi sebenarnya, ya. Nah, kalau di level pertama kan ketawa karena orang lain ketawa. Kedua, ketawa karena jokesnya sendiri. Yang ketiga, dia punya koleksi jokes yang bagus dan dia berniat membaginya dengan orang lain. Buat gua, orang ini sedang membagi kebahagiaan dengan orang lain. Memang sih beberapa orang di grup WhatsApp itu ada beberapa tipe ya. Tipe yang posting mulu, tipe yang komen mulu, ya, sama tipe yang ngintip doang. Gue juga yang terakhir tuh. Gue hanya komen di grup WhatsApp atas dasar dua pertimbangan. Satu, ada yang meninggal. Dua, ada yang ulang tahun. Udah, selebihnya gue jarang komen, kecuali gue dipanggil. Ya share, gimana lu share? Komen dong. Nah, baru gue komen tuh. Karena gue memang bukan tipikal yang suka nulis di WhatsApp. Itu memang pilihan. Lo nggak bisa paksa orang untuk nggak bisa gitu dong. Ya terserah dia kali. Ya, silakan aja. Kalau gue memang ada di level orang yang jarang komen, tapi gue menikmati apa yang ada di sana. Nah, teman-teman sekalian, orang yang punya koleksi jokes ini, terus terang aja buat gue, orang yang sedang berbagi kebahagiaan sama di level 2 tadi. Hanya bedanya dia punya jokes yang sudah jadi dan tinggal di-share doang. Tapi kadang-kadang gini share, gue punya 4 grup. Ya, ada satu orang yang hobinya memang membagi ini, dan ketika dia membagi jokes ini, dibagi ke empat-empatnya. Keempat-empatnya juga ada gua, kan gue bosen ngeliatnya. Lah memang iya kan, tinggal lo hapus. Ya, nggak usah pusing, tinggal lo hapus. Begitu. Yang berikutnya adalah kelebihan dari orang ini, dia tuh berpengalaman dalam menceritakannya dari ingatannya dia ke orang lain untuk menghibur mereka dan buat mereka tertawa. Jadi sebenarnya orang ini punya kemampuan hebat nih. Dia punya bakat jadi komika atau komedian sebenarnya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan bercerita yang bagus, kemampuan storytelling yang bagus. Teman-teman sekalian, mungkin beberapa orang suka menganggap bahwa cerita lucu itu bagian dari stand up comedy. Gue harus bilang bukan. Ya. Karena stand up comedy itu pada saat dia ngomong tidak harus cerita. Dia bisa berdasarkan keresahan. Tapi kan bentuk cerita kan nggak selalu. Kalau cerita kan pasti lucunya ada di ujung. Kalau storytellingnya konsepnya komika, satu cerita dibawakan, tapi di awal sampai tengah dan akhir itu tetap ada lompatan-lompatan punchline-nya, nggak cuma di akhir. Nah, kalau yang gue sampaikan ini punya koleksi bagus dan membagi orang lain itu nggak cuma melalui grup WhatsApp ya, tapi ketika ketemu temennya, dia juga bisa ngomong tuh secara verbal, menyampaikan kisah-kisah lucu yang dia punya ke orang lain. Orang ini memang nggak sampai di level bikin sendiri, nggak. Dia baru sampai level memiliki. Tapi ketika dia sudah membagi, itu udah bagus banget, ya. Karena nggak semua orang loh mau membagi kebahagiaan dengan orang lain. Atau memang benar beberapa orang bukan dia pengen bagi sebenarnya share. Dia cuma pengen bilang gue ada loh gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa juga kan. Gue sih terus terang kalau lihat di WhatsApp group ada yang gue nggak suka ya tinggal hilangin, tinggal delete gitu loh, nggak usah diambil pusing. Meskipun kadang-kadang kesal ya kalau ada yang postingan tentang politik. Nah, gue malas ya memang tuh ya. Gue malas kalau udah mulai politik gitu. Aduh, udah deh. Masing-masing orang kan punya pandangan yang berbeda ya, silakan berbeda. Agama silakan berbeda, kan nggak apa-apa. Kalau nggak suka tinggal dihapus gitu ya. Kemudian
keunggulan dari orang ini, kata gue bilang, dia punya daya ingat yang baik dan juga cara penyampaian materi yang baik. Karena apa yang ada di otaknya itu mungkin titik koma sama dengan ada yang ada di koleksi jokesnya tadi. Meskipun sebenarnya kalau kemudian ada yang jatuh, enggak, anak gua tiba-tiba nendang botol dan jatuh gitu, nggak masuk sih kayaknya sih ya. Tadi ngomong mana ya, lupa gara-gara botol jatuh dan tuh. Ya, punya daya ingat yang baik. Nggak semua orang punya daya ingat yang baik. Kayak misalnya gua nih nggak punya daya ingat yang baik ya. Gua malah pernah berapa kali bilang gue ini adalah pelupa yang profesional ya, pelupa profesional. Dan ketika gue ingat sesuatu, nah itu udah nggak profesional lagi tuh, karena gue harus lupa all the way, lupa terus-terusan meskipun kadang-kadang ganggu ya gitu. Dan kelupaan yang paling sering terjadi adalah ketika gue lupa ulang tahun istri gue. Lupa dia ngotot di depan gue, lupa ulang tahun perkawinan kita ya. Gue sempat merasa dosa tuh, gue nanya ke teman-teman gue, lo inget ulang tahun bini lo nggak sih? Inget sih. Nah, kalau pakai kata-kata sih, gue tanya lagi, inget selalu atau banyakan lupanya? Iya, banyakan lupanya sih. Kalau ulang perkawinan ya sama share itu lagi. Nah, jadi gue nggak sendiri. Jadi laki-laki itu disebut laki-laki sejati ketika dia lupa ulang tahun istrinya dan ulang tahun perkawinannya gitu. Kalau gue memang lupa semua-muanya, nggak cuma itu sih, apalagi yang itu yang namanya lupa gitu ya. Nah, kalau lo ada di kategori level 3 ini, bersyukurlah lo udah lewat lagi. Lo udah lewat 2 level. Emang bisa share ya? Langsung ke level 3? Bisa, kenapa enggak? Ini bukan berarti kayak kelas ya. Lo mesti level 1 dulu, hebat, tapi baru naik level 2 dan seterusnya, enggak. Lo bisa langsung ke level 3, bisa. Langsung level 4, bisa. Langsung ke level 6, bisa. Enggak masalah. Alat ukurnya ada, nanti gue kasih tahu ya. Ingat kata-kata gue, nanti gue kasih tahu kalau gue tahu. Sementara ini gue masih lupa. Ntar gue kasih tahu setelah gue inget ya, kira-kira gitu. Alat ukur gimana caranya menentukan lo ada di level mana, kira-kira gitu. Nah, balik lagi ke masalah level 3 tadi, teman-teman sekalian. Kalau misalnya lo merasa nggak yakin lo ada di level 3, itu adalah hak sepenuhnya dari teman-teman. Gue nggak yakin sih ada di level ini, nggak apa-apa juga. Tapi ketika lo tanya ke teman-teman lo dan mengarah ke situ, ya nggak apa-apa dong lo ada di level 3. Karena buat gue level 3 itu bebannya malah nggak terlalu apa ya, buat yang mampu ya. Kenapa? Karena lo nggak harus bikin jokes sendiri, jokes yang udah ada, karena lo punya koleksi. Ya, kehebatan lo, talenta lo adalah ketika lo menyampaikan dengan baik ke orang lain dan orang lain tertawa, itu udah hebat. Percayalah, ketika orang suka sama humor, temen lo lebih banyak. Ya, temen lo lebih banyak, lo berkomunikasi dengan asik, ya, seolah nggak ada jarak sama teman-teman lo. Dan ini menyenangkan, jujur aja. Gue sangat menikmati momen-momen itu ketika gue bisa ketemu sama teman-teman gue ketawa sama teman-teman gue, dan teman-teman gue menerima gue sebagai sosok orang yang punya taste humor yang tinggi dan bisa menghibur yang lain. Memang kadang-kadang gue harus mengorbankan diri gue jadi bahan jokes gue sendiri, nggak apa-apa. Karena buat gue, ketika gue bisa ngeliat orang yang bahagia, gue juga ikut bahagia. Serius beneran. Lo akan bilang, lo ngomong gitu karena lo diihik aja. Enggak, emang beneran. Ketika gue lihat anak gue ketawa, bayi gue ketawa, gue bahagia banget tuh. Ketika mereka kesel, mukanya ditekuk gitu, gue akan berusaha untuk nggak ngeliat gitu. Karena itu adalah solusi yang paling tepat untuk menghindari tatapan-tatapan yang menyebalkan itu. Seperti sekarang contohnya. Nggak apa-apa, santai. Teman-teman sekalian, itu adalah level ketiga, di mana lo sampai pada kondisi membagikan koleksi jokes lo ke banyak orang. Saran gue nih, ya, saran gue, belajarlah untuk membuat jokes sendiri, atau belajarlah menulis ulang atau merewrite dari materi yang udah ada sesuai dengan kemampuan cerita lu. Percaya sama gua, lu bisa jadi penulis untuk menceritakan sendiri. Share, tapi gua agak bingung nih, share, mungkin nggak ya? Gue punya koreksi, tapi kalau misalnya gua bagi lewat WhatsApp, gue tinggal forward doang kan ya. Tapi kalau ngomong gimana share-nya? Nah, kalau ngomong memang tekniknya beda. Caranya gimana share? Caranya gini, lu baca jokes-nya,
kemudian lo pahami dan lo ceritakan kembali. Jangan ngomong sambil baca. Karena jokes itu, anekdot itu, humor itu adalah metode verbal, bukan dibacakan tapi disampaikan. Jadi kalau memang lo mau belajar, coba aja pahami sebuah anekdot, ceritain lagi ke teman-teman terdekat tuh, tanya lucu apa enggak. Ketika lucu, lanjut. Ketika enggak, berusahalah belajar lagi, nggak usah khawatir. Gua aja sampai sekarang masih belajar, dan jangan pernah takut untuk belajar. Yang gue takut adalah ketika gua harus berhenti belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Ini masih dari buku yang sama, The Power of Humor at the Workplace, tulisan dari K. Satya Narayana.